Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zahroni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai Islam, penggolong akad dan produk jasa pada bank syariah. Nilai-nilai Islam pada bank syariah itu ada 3. Yang pertama, nilai kejujuran. Yang kedua, kesetaraan. Dan yang ketiga, keadilan dan kebenaran. Apa itu nilai kejujuran? Nilai kejujuran itu yaitu bermuamalah kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan demikian, kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar untuk menggapai ridha Allah dalam praktek perbankan syariah. Yang kedua, nilai kesetaraan. Dalam proses transaksi atau kerjasama antara pihak bank dan nasabah harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab bersama demi mencapai tujuan di dunia dan di akhirat. Kesetaraan dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan. Akadnya benar-benar dilandasi dengan rasa tanggung jawab, bukan hanya dalam kaitannya dan sesama, akan tetapi juga tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nilai keadilan dan kebenaran. Setiap akad transaksi harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan sedapat mungkin menghindari perasaan tidak adil atau zolim. Oleh karenanya harus ada saling ridho dari masing-masing pihak. Kita tidak diperkenankan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan jual beli, sehingga ridho dalam hal ini menjadi salah satu produk primadona perbankan syariah. Terus, penggolongan akad pada bank syariah. Yang pertama, akad tabaru. Akad tabaru merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transaction atau transaksi nirlaba. Transaksi ini pada akhirnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaru adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad tabaru terbagi atas 3 bentuk, yaitu meminjamkan uang atau lending. Jadi akad meminjam uang ini ada 3 jenis, yaitu bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjam uang seperti ini disebut dengan qard. Yang kedua, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman masyarakat suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu disebut dengan rahan. Akad yang ketiga, akad untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Yang B, meminjamkan jasa atau lending. Akad meminjam jasa juga terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama wakalah, yang kedua kafalah, dan yang ketiga wati'ah. Yang C, memberikan sesuatu atau giving something. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut. Yang pertama hibah, wakaf, sedekah, hadiah, dan lainnya. Yang kedua ada akad tijarah. Akad tijarah atau muawadah adalah segala macam perjanjian for profit transaction. Jadi akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena bersifat komersial. Contohnya yaitu akad tijarah, akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Akad tijarah itu ada yang A, natural uncertainty contracts. Dalam NUG, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real asset maupun financial asset, menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Contoh-contoh NUG adalah sebagai berikut. Yang pertama musyarakah, musyarah, musyakoh, dan muhabarah.
Yang B, Natural Certainty Contracts atau NCC. Kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimiliki, karena itu objek pertukarannya baik barang maupun jasa pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam kategori kontrak jual beli, mengupah, sewa menyewa, dan lainnya yakni sebagai yang pertama, al-bai naqdan. Jadi apa itu al-bai naqdan? Al-bai naqdan adalah akad jual beli biasanya dilakukan secara tunai. Yang kedua, al-bai muajjal, yaitu jual beli dapat juga dilakukan tidak secara tunai tapi dengan cicilan. Yang C, al-bai taksyid, adalah jual beli yang pembayaran dilakukan secara cicilan selama periode utang. Yang D, salam, adalah uang diserahkan sekaligus di muka dan sedangkan barangnya diserahkan di akhir periode pembiayaan. Yang E, istisnah, adalah akad salam yang pembayaran atas barang dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan. Terus produk jasa pada bank syariah. Adapun produk jasa bank syariah, yang pertama itu produk penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana di bank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan wadiah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bias, diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Bentuk produk penghimpunan dana atau funding. Yang A, prinsip wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembangkan kapan saja di penyimpan menghendakinya. Wadiah itu terbagi dua jenis. Yang pertama, wadiah yad damanah, dan kedua, wadiah yad amanah. Yang B, prinsip mudharabah. Mudharabah biasa disebut dengan al-qirad, yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong ambil hartanya untuk perdagangan, sedangkan sebagai keuntungannya. Dalam bahasa sederhana, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak. Satu pihak memberi modal kepada lainnya untuk berniaga. Mudharabah itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, mudharabah muqayyadah. Yang kedua, mudharabah mutlaqah. Yang kedua itu produk penyaluran dana atau financing. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama itu pembiayaan dan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang. Produk yang menggunakan prinsip jual beli ada 3, yaitu murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Yang B, pembiayaan dan prinsip sewa, itu ada ijarah, yang pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Yang C, pembiayaan dan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan dan prinsip bagi hasil yaitu ada pembiayaan musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Jadi musyarakah itu ada dua jenis. Yang pertama musyarakah pemilikan, yang kedua musyarakah akad. Terus yang kedua pembiayaan mudharabah. Dan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Terus pembiayaan mudharabah itu terbagi menjadi dua jenis juga, yaitu mudharabah mutlaqah, yang B mudharabah muqayyadah. Terus yang ketiga produk jasa perbankan. Bank syariah dapat melakukan kegiatan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Jasa perbankan tersebut antara lain wakalah atau perwakilan,
Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukuan, inkaso, dan transfer uang. Yang B. Kafalah garansi bank. Kafalah merupakan pemberian jaminan dari satu pihak kepada pihak lain atau garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Yang C. Shaf atau pertukaran mata uang. Jadi prinsipnya jual beli valuatan asing sejalan dengan shaf. Jual beli mata uang yang sejenis ini penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama. Yang D. Rahan atau gadai. Penyerahan suatu barang harta dari satu pihak kepada pihak lain sebagai jaminan sebagai atau seluruh hutang bagi pihak yang menyerah barang atau harta tersebut. Yang E. Hiwalah atau alih hutang piutang. Jadi penyerahan suatu barang atau harta dari satu pihak kepada pihak lain sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang bagi pihak yang menyerahkan barang atau harta tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.